kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Pernah gak sih kamu mendengar cerita dari guru agama kamu di sekolah mengenai makhluk ciptaan Tuhan yang suci dan hidup di surga? Mereka biasa dikenal sebagai malaikat yang memiliki sebuah kekuatan supranatural di luar akal sehat manusia. Penggambaran malaikat ini bermacam-macam tergantung dari keyakinan, agama, dan kultur budaya sebuah negara. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai bentuk asli malaikat dari versi berbagai macam agama. Karena pembahasan kali ini agak sensitif, aku sarankan kamu untuk tetap bijak ya dalam berkomentar, karena kepercayaan orang lain belum tentu sama dengan kepercayaanmu. Aku yakin banget kok kalau subscriber Elbrana semuanya toleran dan tidak suka perpecahan. Yuk kita jaga toleransi di lingkungan sekitar kita. Seperti biasanya, seluruh pembahasan yang ada di sini bersumber dari analisis pribadi dan juga dari referensi yang beredar di internet. Apabila ada salah kata dan informasi, jangan sungkan untuk koreksi di kolom komentar ya. Kita mulai terlebih dahulu dengan mengenal apa itu malaikat. Mereka adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk melaksanakan beberapa tugas penting, salah satunya sebagai perantara surga dan manusia. Hampir seluruh agama yang kita ketahui mengenal istilah malaikat ini. Dalam penyebutannya, malaikat pertama kali dikenal sebagai angelus yang diartikan utusan dalam bahasa Yunani. Dari sifat inilah, para penduduk dunia percaya bahwa ada pihak lain selain Tuhan yang bertindak sebagai penyalur kuasa ilahi atas manusia di bumi. Nah, kalau kamu gimana? Apa yang kamu ketahui tentang malaikat dalam kepercayaanmu? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku ingin tahu sudut pandang kamu. Karena di dunia ini ada banyak sekali agama yang tersebar, kita akan coba fokus ke 5 agama di Indonesia dalam memandang kehadiran malaikat di agama tersebut ya. Kita mulai dari kepercayaan mayoritas. Orang-orang Islam percaya bahwa malaikat merupakan makhluk surgawi yang diciptakan oleh Tuhan dari cahaya. Mereka memiliki berbagai macam tugas sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kedaulatannya di bumi. Mereka juga menyembah Tuhan dan tunduk pada kuasanya. Karena malaikat ini berwujud roh, otomatis manusia biasa tidak akan mampu melihat kehadirannya. Namun dalam beberapa momen tertentu, Tuhan mengizinkan manusia-manusia terpilih seperti nabi atau rasul untuk dapat melihat sosok malaikat ini. Diketahui jumlah malaikat yang diciptakan Tuhan ada sangat banyak. Namun jumlah pastinya masih menjadi rahasia ilahi. Yang jelas ada beberapa tugas malaikat yang tertulis dalam Al-Quran, seperti Jibril sebagai pemberi kabar wahyu Tuhan kepada orang-orang terpilih, Ridwan sebagai malaikat penjaga pintu surga, Karin sebagai pendamping manusia semasa hidup. Ada juga yang bikin merinding seperti Israel sebagai malaikat mencabut nyawa, dan lain sebagainya. Malaikat-malaikat ini sudah ditetapkan oleh kuasa Tuhan untuk bertugas memastikan siklus hidup manusia berjalan semestinya, mulai dari lahir, mati, hingga di akhirat nanti. Sedangkan mengenai wujud asli dari malaikat di Al-Quran, tepatnya surat Fatir 35 ayat pertama mendeskripsikan bahwa malaikat memiliki sayap dengan jumlah yang bervariasi, mulai dari 2, 3, hingga 4 sayap di punggungnya. Wah, keren banget ya. Aku jadi penasaran dong dengan penggambaran asli dari malaikat-malaikat itu. Karena nyatanya ada banyak banget kasus di dunia orang-orang yang mati suri di rumah sakit yang mengaku melihat sosok malaikat dalam tidurnya. Pas dicek di CCTV ruangan rumah sakit, ternyata ada sosok malaikat bercahaya yang menampakkan diri di dekat pasien tersebut. Kalau like video ini tembus 10.000 like, sepertinya
aku akan membahas mengenai penampakan malaikat di dunia nyata. Kalau kamu setuju, pastikan kamu like video ini sekarang juga ya. Sekarang kita beralih ke agama berikutnya. Ada Kristen dan Katolik. Kedua agama ini sama-sama menggunakan Alkitab sebagai kitab suci mereka. Biasanya orang-orang secara umum beranggapan bahwa kedua agama ini berasal dari negara-negara barat seperti Roma, Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Karena ada banyak karya seni lukisan, pahatan patung, dan visual-visual media lain dari negara barat yang sering menunjukkan penggambaran malaikat, akhirnya El Prana mengira kalau malaikat tuh wujudnya seperti anak-anak kecil dengan sayap dan panah di tangannya. Atau mungkin para wanita cantik berkulit putih yang memiliki sayap beserta cincin mahkota di atas kepalanya, dan lain sebagainya. Ternyata seluruh anggapanku ini salah. Bentuk asli malaikat dalam kepercayaan Kristen dan Katolik benar-benar berbeda dong dari penggambaran media dunia. Terutama pada 3 malaikat dari total 9 malaikat utama yang pernah disebutkan dalam Alkitab. Pertama, ada malaikat bernama Serafim. Dia disebutkan dalam kitab Yesaya pasal ke-6. Dikenal sebagai tingkatan malaikat tertinggi yang bertugas sebagai penjaga tahta Tuhan di surga. Wujudnya dideskripsikan cukup jelas, yakni bersayap 6 yang berapi-api. 2 sayap menutupi wajah, 2 sayap menutupi kaki, dan 2 sayap lainnya digunakan untuk terbang. Terus yang kedua ada Serubim. Dia digambarkan sebagai malaikat yang cukup mengerikan. Tubuhnya memiliki 4 wajah, terdiri dari manusia, lembu, singa, dan raja wali. Sayapnya berjumlah 6 dengan mata yang menutupi beberapa bagian permukaannya. Tubuhnya singa dengan kaki lembu menempel pada bagian bawah. Dalam Alkitab, Serubim ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan di Taman Eden sekaligus sebagai penjaga tahta Tuhan di surga. Lalu ada juga Ophanim, yakni malaikat yang bekerja di samping Serafim dan Serubim. Malaikat ini pertama kali disebutkan dalam penglihatan Nabi Yehezkiel. Deskripsi wujudnya sangat lengkap pada kitab Yehezkiel pasal pertama, yakni berbentuk seperti 2 roda yang berlintas, bercahaya seperti batu topas dengan ratusan mata di permukaan rodanya. Saat dia bergerak, malaikat lain juga ikut bergerak di sekitarnya. Ya ampun, bentuknya cukup disturbing banget ya. Beneran beda dari penggambaran malaikat yang ada di media-media luar. Namun, ini hanyalah 3 dari 9 malaikat utama yang belum bisa kujabarkan satu persatu di video ini ya. Sekarang kita beralih ke agama Hindu. Dalam kepercayaan ini, mereka menganggap bahwa Tuhan itu esa. Namun, terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti yang dibagi dalam 3 sifat ilahi. Pertama, ada Brahman sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Konsep malaikat dalam Hindu cukup berbeda juga dari sifat malaikat di agama lain. Kalau di agama Samawi seperti Kristen dan Islam percaya bahwa malaikat diciptakan juga untuk menyembah Tuhan. Namun berbeda di Hindu. Malaikat Hindu merupakan makhluk suci ilahi yang dapat diartikan sebagai dewa. Dan Hinduisme memungkinkan untuk menyembah berbagai jenis dewa sekaligus, mau yang besar ataupun kecil, termasuk mereka yang bertugas sebagai malaikat pelindung. Makhluk suci ini berwujud roh spiritual, tapi sering menunjukkan dirinya sebagai bentuk fisik yang sangat tampan dan cantik. Orang-orang Hindu percaya bahwa tidak semua malaikat itu memiliki sifat yang baik dan suka membantu. Ada beberapa malaikat yang jahat dan suka menghambat perjalanan rohani seseorang. Buat kamu yang beragama Hindu, coba dong komen di bawah, apakah dewa dalam kepercayaan Hinduisme seperti Krishna dan Ganesha juga dapat diartikan sebagai malaikat? Soalnya El Prana masih agak bingung nih. Yang terakhir ada agama Buddha.
Terkadang beberapa orang berpikir kalau Tuhan dari umat Buddha adalah Siddhartha Gautama alias Sang Buddha itu sendiri. Namun hal ini sangat keliru loh, karena umat Buddha umumnya menolak konsep Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta. Mereka percaya bahwa alam semesta diatur oleh 5 hukum kosmis atau biasa disebut sebagai niyama dhamma. Dalam agama ini ada sebuah kepercayaan mengenai dewa sebagai makhluk yang derajatnya di atas manusia. Mereka sangat kuat, sakti, berumur panjang, namun sayangnya tidak abadi. Tidak ada sebutan malaikat dalam agama Buddha, tetapi beberapa tingkatan dewa dapat disamakan dengan istilah malaikat ini. Misalnya seperti Gandharwa. Mereka adalah makhluk supranatural yang berwujud seperti manusia berjenis kelamin pria yang hidup di kahyangan. Umumnya, Gandharwa ini bertugas untuk memainkan alat musik rohani di kahyangan. Ada juga bidadara. Mereka bertugas sebagai penyampai pesan dewa kepada manusia. Dari kedua definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Gandharwa dan bidadara merupakan istilah lain yang merujuk pada sifat malaikat surga. Wah, menarik juga ya versi malaikat dalam agama Buddha. Yah, inilah penggambaran wujud asli malaikat yang bersumber dari berbagai versi agama. Gimana nih menurut kamu? Apa yang kamu pikirkan tentang malaikat-malaikat ini? Kalau ada yang perlu kamu koreksi dan tambahkan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.